6C. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal riset akuntansi dan keuangan volume 2 nomor 2 tahun 2014 dengan judul Analisis Problematika Zakat pada Basnas Kota Tasikmalaya, Pendekatan Metode Analitik Network Process atau ANP. Nah, penulis dari jurnal ini yaitu ada Irman Firmansyah selaku dosen program studi Universitas Siliwangi dan Wawan Sukmana juga selaku dosen program studi Universitas Siliwangi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh musaki atau orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Karena dalam hal ini dikarenakan dalam harta kita itu terdapat hak orang lain yang harus dikembalikan kepada yang berhak menerimanya sebagai wujud pensucian harta. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah dan dimensi hablum minannas atau hubungan manusia dengan manusia. Menurut Ketua Basnas Didin dalam majalah Tempo 12 Juli 2013 mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai angka ratusan triliun rupiah. Potensi zakat di Indonesia sebesar 217 triliun atau 1,8 sampai 4,34% dari gross domestic product atau GDP. Namun kenyataannya zakat yang diterima pada tahun 2012 sebesar 2,3 triliun, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 1,73 triliun. Padahal secara matematis semestinya minimal yang kita dapatkan adalah sekitar angka 19,3 triliun per tahun. Nah, dari data ini terlihat bahwa potensi zakat yang berhasil digali di Indonesia masih sangat kecil. Jika kita mengambil kasus Kota Tasikmalaya, kondisi yang ada tidak jauh berbeda. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Tasikmalaya, pada sepanjang tahun 2011, penerimaan dana zakat hanya sebesar 2 miliar saja. Sangat jauh jika dibandingkan dengan potensi yang seharusnya melebihi 10 miliar. Sumber utama dana yang terkumpul berasal dari zakat profesi PNS, pemerintah, dan Kemenak. Sedangkan untuk perusahaan itu sendiri baru sedikit yang menyalurkan melalui Basnas Kota Tasikmalaya. Dalam analisis ANP, jumlah sampel atau responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam survei ini adalah para pakar atau peneliti ekonomi Islam dan para praktisi atau profesional yang berkecimpung dalam masalah pengelolaan zakat. Atas hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui terdapat beberapa masalah yang ada pada Basnas Kota Tasikmalaya yang dimana penulis membagi menjadi dua kategori, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Nah, berikut adalah masalah yang terjadi yang menimbulkan problematika zakat pada Basnas Kota Tasikmalaya. Yang pertama itu masalah internal. Di antara masalah internal yang ada yaitu yang pertama, masih kurangnya profesionalisme para pegawai Basnas. Hal ini dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh para pegawai. Pelatihan yang dilakukan sesekali sehingga pekerjaan dilakukan oleh para pegawai mengandalkan kreativitas sendiri, berpikir dan berjalan tanpa adanya suatu standar pekerjaan sebagai seorang amilin. Kemudian yang kedua, masalah pendistribusian zakat yang dirasa sulit untuk tepat sasaran, ditambah dengan transparansi ke masyarakat yang masih kurang sehingga masyarakat masih menganggap bahwa Basnas adalah organisasi yang jauh dari keinginan masyarakat terutama musaki. Yang ketiga, minimnya pekerja OPZ yang tentunya belum dapat membantu baik penerimaan maupun penyaluran zakat.
Dan yang keempat, masih kurangnya tunjangan para pegawai maupun struktural. Bahkan biaya operasional untuk melakukan tugas, tunjangan pegawai seharusnya ikut diprioritaskan karena akan memicu pekerjaan. Dan terakhir dari masalah internal ini yaitu peran serta pemimpin yang masih belum maksimal dalam menjalankan operasional Basnas. Hal ini membuat pegawai lambat bergerak karena menunggu keputusan pemimpin. Nah, yang kedua yaitu adalah masalah eksternal, yang dimana masalah eksternal ini juga terbagi menjadi beberapa masalah, diantaranya yaitu yang pertama yaitu kepercayaan masyarakat atau Musaki terhadap Basnas Kota Tasikmalaya masih kurang, sehingga Musaki itu lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung oleh diri sendiri. Yang kedua, masih kurangnya peran serta ulama dalam memberikan dukungan kepada Musaki untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga, terutama ke Basnas Kota Tasikmalaya. Kemudian yang ketiga, secara keseluruhan mayoritas masyarakat masih belum mengenal Basnas secara lebih dekat, sehingga belum mengetahui peran sertanya dalam membantu masyarakat atau dalam membantu menyalurkan zakat. Kemudian yang keempat yaitu belum adanya perda yang mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga, khususnya Basnas Kota Tasikmalaya. Kemudian yang terakhir dari masalah eksternalnya yaitu kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengeluarkan zakatnya. Nah, dari permasalahan tadi, maka penulis pun menawarkan solusi yang terbaik untuk mengatasi problematika zakat yang ada pada Basnas Kota Tasikmalaya atas hasil in-depth interview para pakar di Kota Tasikmalaya. Nah, solusi yang ditawarkan dibagi menjadi dua kategori juga, yaitu ada solusi internal dan solusi eksternal. Nah, yang pertama itu adalah solusi internal, yang dimana terdapat 5 solusi internal, yaitu 1. Meningkatkan kualitas, mengadakan pelatihan pengurus terutama teknis pekerja yang sesuai dengan SOP yang seharusnya. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas distribusi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Basnas serta transparansi dalam melaporkan hasil penyaluran kepada mustahik. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan kinerja organisasi perangkat zakat atau OPZ yang selama ini terkesan kurang berperan maksimal dalam membantu Basnas. Kemudian yang keempat yaitu memberi tambahan tunjangan yang sesuai dengan tingkat pekerjaan disertai dengan target pekerjaan yang ditetapkan oleh manajemen Basnas agar memikirkan tanggung jawab atas pekerjaannya. Dan yang terakhir dari solusi internal yaitu meningkatkan kinerja pimpinan guna memaksimalkan kinerja organisasi lembaga Basnas. Nah, yang kedua yaitu adanya solusi eksternal, di mana dalam solusi eksternal ini terbagi atas 3 solusi, yakni yang pertama yaitu menggunakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Basnas Kota Tasikmalaya sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga pengelola penyalur zakat ini. Kemudian yang kedua yaitu dibutuhkan dukungan peran serta ulama dalam memberikan arahan mengenai penyaluran zakat melalui lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tepat sasaran. Dan yang terakhir yaitu harus ada perda yang mengatur penyaluran zakat melalui lembaga Basnas Kota Tasikmalaya. Nah, itulah tadi permasalahan yang terjadi di Basnas Kota Tasikmalaya, yaitu di mana penulis membaginya 2 bagian, yaitu 2 kategori, yaitu ada masalah internal dan masalah eksternal, yang dimana penulis juga menawarkan solusi yang dimana solusinya juga dibagi jadi 2,
dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada solusi internal dan solusi eksternal. Itulah tadi review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.